Halo, ketemu lagi dengan saya Madam Ara dalam Pick a Card. Kali ini saya akan membahas tentang general, tentang karir, dan tentang love life. Nanti saya akan mengambil 3 kartu. Kalian pilih mana yang paling ketarik tuh kartunya buat kalian. Nanti saya kasih waktu 5 detik. Oke. Kali ini yang sekarang nih pertama kita bahas tentang general dulu ya. Oke, sudah ada 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Saya kasih waktu 5 detik buat kalian memilih. Oke, sudah ya. Sekarang kita lihat kartu yang pertama. Buat kamu yang milih kartu pertama, di sini Nine of Swords, lebih ke cenderungnya nih kamu sedang punya banyak beban. Banyak beban di sini tuh lebih ke bisa tentang tanggung jawab, bisa tentang sesuatu yang memang mau tidak mau, suka nggak suka, mesti kamu lakukan gitu ya. Nah, di sini lebih ke usahakan untuk jangan merasa terbebani. Balik lagi, kamu punya beban tapi jangan merasa terbebani. Kenapa? Supaya tidak merasa jadi berat tuh gitu. Bukan berarti memang ini baik-baik saja atau mudah ya. Cuman maksud saya di sini lebih ke bagaimana caranya kamu bisa meng-challenge dirimu, bisa yang bikin supaya yang kesannya kayak nggak mungkin, yang kesannya kayak kok begitu susah banget nih, kayaknya gitu, saya nggak bisa ngerjain. Nah itu harus dirubah tuh mindsetnya, supaya pelan-pelan, perlahan-lahan tetap ada progresnya. Jadi paling tidak kamu mesti action, mesti melakukan sesuatu yang memang tadi mau nggak mau, suka nggak suka memang harus kamu lakukan, supaya gitu, meskipun memang terlihat pelan tapi ada progresnya gitu. Jadi ada beban nih minggu ini, teman jangan, kamu sendiri jangan merasa terbebani, supaya bisa lebih enjoy ngejalaninnya. Oke. Buat yang milih kartu kedua, di sini ada The Devil. Ini lebih ke godaan. Nah, godaan itu bisa macam-macam. Lebih ke kamu tuh pengennya lurus, tapi ada aja tuh yang ngajak kamu belok gitu. Ini bisa urusannya dengan kepercayaan, misalnya tentang kejujuran, gimana kamu tuh sebenarnya jujur nih, tapi orang-orang di sekitarmu ngajak kamu buat curang, ngajak kamu buat cheating, atau kamu yang lagi punya hubungan dengan seorang yang sebenarnya pegang komitmen, tapi kayak ada godaan nih dari luar untuk kayak apa ya, udahlah cuman jalan aja atau cuman iseng-iseng aja gitu. Jadi di sini perlu hati-hati nih yang milih nomor 2, karena ada gangguan yang bisa tiba-tiba muncul gitu. Jadi mesti gimana? Tadi tetap jadi diri sendiri, tetap mesti bisa lurus di saat yang lain belok-belok gitu. Oke. Buat yang milih kartu ketiga ada Death. Nah, Death di sini sebenarnya lebih ke transformasi, lebih ke sesuatu yang berubah. Biasanya sih dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sebelumnya nggak sibuk bisa jadi lebih sibuk, yang sebelumnya boros bisa jadi lebih hemat, kurang lebihnya gitu. Nah, Death di sini usahakan untuk bisa lebih melihat clue, tanda-tanda apa yang sebenarnya mesti dirimu ambil. Jangan sampai sebenarnya tuh tandanya udah di depan mata, tapi kamunya kurang aware, kamunya tidak peka dengan tanda-tanda alam yang sedang dikasih ke kamu nih gitu. Jadi di sini harus bisa lebih sayang sama diri sendiri, harus bisa lebih jaga diri supaya satu, secara kesehatan juga bisa terjaga nih. Jadi di sini balik lagi
lebih aware, lebih bisa memaklumi, mesti bisa menyadari apa yang sebenarnya diinginkan oleh diri sendiri. Itu. Jadi demikian bacaan pick a card untuk general. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan tulis komen. Oke, kali ini pick a card tentang karir atau usaha ya. Sama seperti tadi, nanti saya ambil 3 kartu, kamu pilih mana yang ketarik kartunya. Oke, saya kasih waktu. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Saya kasih waktu 5 detik buat kalian memilih mana energinya yang paling ketarik buat Anda. Oke, sudah dipilih. Kita lihat yang pertama. Di sini ada Two of Swords. Untuk yang memilih kartu pertama, jangan merasa stuck, jangan merasa kok kayaknya karir, kerjaan gitu-gitu aja ya, gitu, usaha gitu-gitu aja ya, gitu. Jadi bisa jadi ini memang sedang dialamin oleh cukup banyak orang. Cuman dari kamunya jangan hanya melihat kendala, tapi coba cari peluang, cari hal lain yang bisa tetap kamu lakukan. Jadi di sini ketakutanmu gitu, barriermu jangan terlalu tinggi nih, jangan terlalu tinggi. Jadi memang bukan minggu yang mudah, hanya kamu tetap perlu gimana caranya untuk bisa tetap menjaga moodmu, bisa tetap yakin kalau sebenarnya masih ada peluang. Jadi jangan nganggap aku kayaknya jalan yang ini mentok, jalan yang ini mentok gitu ya, jalan yang ini mentok. Pasti akan ada jalan, asal kamunya jangan fokus sama masalah tadi, jangan fokus sama mentoknya, tapi gimana caranya memang ada celah, ada jalan lain untuk bisa bikin kamunya tetap semangat, kamunya tetap bisa melakukan apa yang sebenarnya kamu rencanakan. Oke. Untuk yang memilih kartu kedua ada King of Wands. Di sini lebih ke berhubungan dengan seseorang yang cenderung lebih senior. Senior di sini bisa dari usia gitu, bisa dari jam terbang. Mungkin ini bosmu atau bosnya bosmu gitu ya. Jadi di sini lebih ke kamu bisa mendapat tantangan, bisa mendapat pekerjaan baru, job desk baru dari seseorang yang memang secara posisi lebih tinggi nih dari kamu. Jadi di sini waktunya buat kamu untuk lebih nunjukin apa yang sebenarnya memang bisa kamu lakukan. Jadi harus bisa show off, bisa nunjukin, bisa ngasih tahu kalau oh ya saya bisa ini gitu. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan untuk nunjukin skillmu, untuk nunjukin apa yang sebenarnya kamu bisa, supaya secara posisi, secara income nantinya itu bisa meningkat juga. Oke. Untuk yang memilih kartu ketiga ada Four of Wands. Cenderungnya minggu ini berjalan tidak terlalu banyak perubahan. Karena kalau kita ngomongin secara pondasi itu sudah cukup kuat. Secara teamwork juga sudah cukup kuat. Jadi di sini bagaimana kamu bisa tetap solid, bisa tetap, kalau misalnya kamu punya anak buah misalnya, itu bisa bikin supaya mereka tetap solid, tetap satu suara, masing-masing pihak bisa mengerjakan apa yang memang menjadi job desk-nya. Jadi di sini cenderung yang stabil untuk yang milih kartu ketiga, nggak terlalu fluktuatif, nggak terlalu banyak perubahan. Oke, gitu untuk bacaan karir. Sekarang kita masuk ke pembacaan tentang love life.
Oke, sekarang kita bahas pick a card tentang love life ya. Oke, sudah ada 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Seperti tadi saya kasih waktu 5 detik buat kamu memilih mana yang energinya lebih ketarik ya buat kamu. Oke, sudah ya. Untuk yang memilih kartu pertama, sini Five of Swords. Lebih ke sebenarnya kamu masalahnya bukan di relationship, masalahnya di pekerjaan atau di kegiatan kamu yang lain, tapi kebawa nih ke hubungan relationshipmu. Kalau misalnya kamu lagi deket sama seorang, jangan sampai sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, tapi karena moodmu sedang nggak bagus, sedang ada masalah, sedang ada urusan dengan di tempat lain misalnya gitu ya, atau dengan orang lain, tapi kebawa nih. Jadi usahakan untuk tidak mencampur adukan antara urusan kerjaan atau urusan bisnis sama urusan relationshipmu, supaya orang yang sedang dekat sama kamu nggak ketiban pulung gitu. Jadi jangan sampai sebenarnya nggak ada masalah, jadi malah muncul masalah karena kamu nggak bisa profesional, kamu nggak bisa ngebedain mana masalah kerjaan, mana masalah di usaha, mana masalah di keluarga, sama hubungan kamu gitu. Oke, itu di yang memilih kartu pertama. Untuk yang memilih kartu kedua ada The Tower. Nah, kalau yang ini memang sebenarnya kamu sedang ada masalah, tapi bukan masalah baru. Masalah yang tentunya memang sudah lama. Masalah yang bisa bulan-bulan sebelumnya atau malah tahunan gitu ya. Tapi masih belum benar-benar titik, masih belum benar-benar kamu selesaikan dengan baik. Nah, bisa muncul lagi tuh gitu. Jadi di sini lebih ke bukan masalah baru yang kamu hadapi, tapi masalah lama. Terus mesti gimana? Sebaiknya jangan terbiasa untuk mengabaikan masalah. Hadapi masalah dan selesaikan. Jangan kalau misalnya kok kayaknya udah adem ayem atau udah tenang, ya udah gitu. Padahal sebenarnya itu belum benar-benar selesai. Jadi jangan pernah mengabaikan masalah. Benar-benar kalau ada masalah dihadapi, dibicarakan supaya tidak muncul masalah yang sama lagi gitu. Itu yang milih kartu kedua. Untuk yang milih kartu ketiga, Nine of Cups. Nah, di sini ini kamu sama pasangan, kamu sama orang terdekat itu sedang deket-deketnya nih. Kalian bisa saling support, bisa saling diskusi apa aja, bisa yang lagi mesra-mesranya, lagi deket-deket ya gitu. Jadi dijaga ya, jangan sampai terus terlena, terus nganggapnya semua baik-baik aja, justru malah nanti gitu, malah belakangan bisa bahaya. Jadi yang nomor 3, selamat ya, kamu bisa saling dukung satu sama lain, bisa saling ngerti, bisa yang akur-akur aja nih minggu ini. Demikian bacaan untuk pick a card minggu ini. Semoga bisa resonate dengan kalian. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan bisa tinggalin komen juga. Terima kasih.